Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan meresmikan proyek Refinery Development Master Plan, RDMP, Balikpapan pada Senin, 12 Januari 2026. Proyek strategis nasional ini disebut sebagai RDMP terbesar sepanjang sejarah industri migas Indonesia dengan total investasi mencapai 7,4 miliar dolar AS. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, Republik Indonesia, Bahlil Lahadalia, mengatakan RDMP Balikpapan memiliki makna penting dalam upaya memperkuat kedaulatan energi nasional. Pasalnya, terakhir kali Indonesia meresmikan proyek RDMP terjadi 32 tahun lalu, tepatnya pada 1994 di Balongan, Jawa Barat. RDMP ini merupakan satu ekosistem dengan jaringan infrastruktur di Lawe-Lawe dengan jarak sekitar 75 km. Ini RDMP terbesar yang pernah dibangun di Indonesia dan menjadi simbol kedaulatan energi kita, ujar Bahlil saat memberikan keterangan kepada awak media. Menurut Bahlil, RDMP Balikpapan akan menghasilkan berbagai produk energi, mulai dari solar, bensin, LPG, hingga produk petrokimia seperti propilene untuk bahan baku plastik. Dengan beroperasinya kilang ini, Indonesia dipastikan tidak lagi melakukan impor solar mulai tahun 2026. Insya Allah, tahun ini kita tidak lagi melakukan impor solar. Kalaupun masih ada yang masuk di awal tahun, itu sisa impor 2025. Tapi mulai tahun ini, atas perintah Bapak Presiden, kita tidak lagi mengeluarkan izin impor solar, tegasnya. Selain solar, produksi bensin dalam negeri juga akan meningkat signifikan. RDMP Balikpapan menambah kapasitas produksi bensin sekitar 5,8 juta kiloliter per tahun. Dengan demikian, total produksi bensin nasional mencapai hampir 20 juta kiloliter, dari sebelumnya 14 juta kiloliter. Impor bensin kita sekarang sekitar 24 juta kiloliter. Dengan tambahan ini, impor bisa ditekan menjadi sekitar 18-19 juta kiloliter, dan akan terus kita kurangi secara bertahap, jelas Bahlil. Dalam rangka menuju kemandirian energi, pemerintah juga menyiapkan program mandatori bahan bakar nabati E10 hingga E20 yang direncanakan mulai berjalan pada 2027 atau 2028. Program ini akan melibatkan masyarakat melalui pengembangan komoditas seperti jagung, singkong, dan tebu sebagai bahan baku etanol. Ini bukan hanya soal ketahanan energi, tapi juga penciptaan lapangan kerja. Masyarakat akan kita libatkan dari hulu sampai hilir, ujarnya. Bahlil juga memastikan kualitas produk RDMP Balikpapan telah meningkat dari standar Euro 2 menjadi Euro 5 dengan standar internasional. Selain itu, impor solar CN48 telah dihentikan sepenuhnya, sementara CN51 tidak lagi diimpor mulai semester kedua tahun 2026. Terkait pengembangan ke depan, pemerintah juga berencana memperluas kapasitas penyimpanan dan RDMP di wilayah lain seperti Dumai, melalui kerjasama dengan pihak swasta yang saling menguntungkan. Tepat pukul 14.55 WITA, Menteri SDM Bahlil Lahadalia tampak mengenakan pakaian putih dan didampingi Komisaris Utama Pertamina Muhammad Iriawan atau Iwan Bule, saat menghadiri rangkaian persiapan peresmian RDMP Balikpapan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.